datang ke bagian perekonomian membicarakan hal tersebut dengan Kasubag Perekonomian, apakah bisa kita input harga yang diinginkan konsultan tersebut. Jadi pokoknya Pak, intinya semua harga yang Bapak buat untuk membangun atau merehab, baik itu semen, paku atau apapun itu Pak, harus ada di SSA. Karena nanti Pak untuk apa namanya, untuk pemeriksaan, untuk review inspektorat itu akan diperiksa Pak, apakah ASB dari Bapak Ibu sekalian untuk merehab, untuk membangun itu sesuai tidak dengan harga-harga yang ada di SSA atau harga-harga yang ada di HSPK. Jadi HSPK itu Pak, izin Pak, dia itu per kegiatan ya Pak. Misalnya tadi Bapak ingin membangun sebuah gedung atau merehab. Kegiatan pencampuran semen atau kegiatan pengecoran itu berapa per kegiatan. Nah itulah nanti kita input ke HSPK dia Pak. Seperti itu Pak. Jadi intinya Pak, dikoordinasikan dengan konsultan. Kalau semua barang yang ada di ASB, yang ada di HSPK harus ada di dalam aplikasi SSA. Karena Pak itu nanti diperiksa oleh inspektorat dan juga akan diperiksa oleh BPK. Seperti itu Pak. Jadi harus ada keterkaitan antara SSA, ASPK dan ASB. Gitu Pak, Bapak Rumah Sakit Perdagangan. Itu kalau memang ada konsultannya Bu. Jadi kalau tidak ada konsultan, contohnya kita merehab hanya 100 juta. Mungkin ada konsultan, tak mau konsultan tapi harus kita buat analisa itu. Sementara kita tidak memiliki format analisa, apa cukup dengan harga itu aja. Karena kan di analisa itu ada koefisien kaliannya yang bukan contohnya dalam perhitungan gitu. Kita butuh beton cor contohnya 1 meter kubik. Jadi perkembangan itu ada 1,1 sekian atau 1,2 ada 1,9 sementara koefisien ini miliknya merencanakannya apakah perencanaan kabinet yang bagi kami membuatnya seperti itu. Itu memang harus ke perekonomian kita konsultasi. Iya Pak, kalau lebih baik Pak kita koordinasi Pak, saling konsultasi ya Pak, karena memang ujung-ujungnya kan aplikasi kita ini kan akan diperiksa sama inspektorat, akan diperiksa sama BPK. Jadi lebih baik kita berkonsultasi Pak, berkoordinasi ke bagian perekonomian bersama dengan Kasubag ataupun Kabag bagaimana caranya. Karena semua, misalnya Bapak mau merehab 1 meter kubik ya Pak ya, itu per kegiatan bisa kita masukkan ke HSPK Pak. Nah, jadi kalau lebih jelasnya lebih baik Bapak ke bagian perekonomian, kemudian kita berkoordinasi karena segala sesuatu yang kita masukkan ke ICPD baik HSPK maupun ASB itu harus berketerkaitan dengan SSA atau SBU Pak. Seperti itu dia Pak prosedurnya. Siap Pak. Lebih banyak SPPD lah ya. Dia sering koordinasi ke perekonomian, tapi kan jauh dari perdagangan. Ya, ditelepon kan juga bisa Pak. Ada satu lagi pertanyaan para teman-teman yang lain. Aku bisa lagi tanya ini Bu mengenai SSH kita. Siap Pak, silahkan Pak. Izin Pak Kominfo, Bapak satu pertanyaan lagi ya Pak, karena kita mau berbagi pertanyaan dengan operator yang lain ya Pak. Iya. Satu aja ini ya. Siap Pak. Kayak kemarin
kita kan buat PPSH dengan nilai standar atau nilai dari gitu. Jadi sebetulnya ini ada juga di kegiatan kami yang baliho di situ memerlukan bukti. Kan bawa handset. Kita di tahun 2020 harga besi contohnya besi A 135 begitu. Kita mainkan di tahun ini tahun 2021 itu harganya 140-an lebih begitu. Petunjuk Bu. Solusinya bagaimana itu Bu? Petunjuk Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak, untuk solusinya Bapak tadi Bapak bilang harganya naik ya Pak? Ya, silakan Bapak datang ke bagian perekonomian membawa kenaikan harganya beserta dengan hasil surveinya Pak. Misalnya awalnya tahun lalu 100.000 jadi 150.000. Bapak mau masukkan ke SIPD, silakan Bapak datang ke bagian perekonomian mengantarkan harga tersebut dengan hasil surveinya ya Pak. Pasti kami masukkan Pak ke aplikasi SIPD iya. Harus kita cantumkan hasil surveinya begitu Bu ya? Benar Pak. Karena segala sesuatu harus punya dasar hukumnya ya Pak. Oke lah Bu, oke Bu. Siap Pak, baik. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Siap, silakan Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Jadi setelah kita menginput SIPD, dan kita menginput SIPD, kemudian setelah menginput itu barang-barang habis pakai itu belanja modal. Barang-barang yang habis pakai itu dia masuk belanja modal. Ya misalnya ya saya kayak sanitizer. Ya misalnya ya. Dia di situ masuk belanja pakai sanitizer. Kan kita belanja bisa berlaporan. Dan kita berlaporan nanti bisa berlaporan laporan asetnya. Saya gini Bu, apakah setelah barang ini yang masuk ke itu dulu gitu itu masuk belanja barang ini apa namanya ke laporan belanja. Ya Bu. Ya, baik Ibu dari pariwisata saya akan menjawab Bu. Kalau masalahnya seperti itu, kita bisa mencari kode rekening yang sesuai Bu. Jadi misalnya Ibu nggak mau barang habis pakai itu masuk ke belanja modal, kita bisa mencari rekening yang sesuai dengan barang yang Ibu inginkan. Nah, jadi untuk kode barang dan kode rekening itu bukan bagian perekonomian yang menentukan ya Bapak Ibu. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, untuk kode barang dan kode rekening itu bukan ditentukan dari bagian perekonomian, itu dari Bapak Ibu sekalian. Mana tahu suatu saat Bapak Ibu merasa kode rekeningnya ini kurang cocok, saya mau menggantikan, silakan datang ke bagian perekonomian, maka kita akan mengganti kode rekening tersebut Bapak Ibu. Jadi untuk kode barang dan kode rekening, bagian perekonomian tidak memahami kebutuhan dari barang yang Bapak Ibu input di SIPD, apa saja kode barangnya, apa saja kode rekeningnya. Jadi tugas dari bagian perekonomian hanya menginput ke aplikasi SIPD. Jika Bapak Ibu merasa kode barang dan kode rekeningnya tidak sesuai, kita bisa menggantikannya. Jadi Bapak Ibu silakan berkoordinasi ke bagian perekonomian. Gitu ya Ibu. Ibu lagi Bu, ada lagi. Jadi misalnya kalau kita mau ke ganti, jadi misalnya mau ke ganti, survei dari itu kan usulan dari dinas lain gitu, dengan harga barang itu, tapi kan lain gitu, dengan harga barang itu menurut dinas kita. Jadi kita survei menurut dinas kita, atau kita
Maaf Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya Bu? Kurang jelas di sini Bu. Jadi ketika kalau misalnya kita mengganti kode barang di kode rekening itu Bu, harus kita bawa